Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Apakah persamaan garis lurus itu? Persamaan garis adalah persamaan linear dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai nol bersamaan. Masih ingatkah apa itu persamaan linear dua variabel? Sesuai dengan namanya, persamaan linear dua variabel pasti memiliki dua variabel dan persamaan linear memiliki ciri khusus yaitu variabelnya bernilai 1. Contoh bentuk persamaan linear dua variabel adalah 3x dikurang 5y sama dengan 16, y sama dengan x tambah 8, 2x dikurang y ditambah 8 sama dengan 4x. Bentuk umum persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu bentuknya y sama dengan mx ditambah n. Yang kedua yaitu ax ditambah by sama dengan c. Persamaan garis berbentuk ax ditambah by sama dengan c dapat diubah menjadi y sama dengan mx ditambah n dan sebaliknya. Contoh, y sama dengan 3x dikurang 6 dan 6x dikurang 2y sama dengan 12 merupakan bentuk persamaan garis lurus dan bernilai ekuivalen atau sama. Nah, sekarang kita mengubah bentuk ax ditambah by sama dengan c menjadi y sama dengan mx ditambah x. Nah, yang pertama, yang nomor 1, ada 4x ditambah 2y sama dengan 12. Kita ubah menjadi bentuk y sama dengan mx ditambah n. 2y kita tulis sama dengan 4x kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 4x ditambah 12. Nah, y karena kita ingin membentuknya jadi y sama dengan, maka kita bagi ruas 4 bagi 2x ditambah 12 dibagi 2. Nah, karena di sini perkalian, maka ketika kita ubah posisi sebelah kanan menjadi pembagian. Nah, y sama dengan negatif 4x dibagi 2, yaitu hasilnya negatif 2x. Nah, untuk 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi, bentuk dari 4x ditambah 2y sama dengan 12 dapat kita ubah menjadi bentuk y sama dengan negatif 2 ditambah 6. Nah, yang kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, sama ya. 2y kita tulis sama dengan, karena pindah 3x ini pindah ke sebelah kanan, maka hasilnya menjadi negatif 3x ditambah 12. Nah, y sama dengan negatif 3 dibagi 2x ditambah 12 dibagi 2. Nah, hasilnya itu y sama dengan negatif 3/2 ditambah 6. Jadi, bentuk dari 3x ditambah 2y sama dengan 12 dapat diubah menjadi y sama dengan negatif 3/2x ditambah 6. Kita lanjut.
mengubah bentuk Y sama dengan MX tambah N menjadi AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Yang pertama yaitu bentuknya nomor 1, Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, karena kita akan mengubah menjadi AX ditambah BY, maka kita ubah Y 2X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi Y dikurang 2X sama dengan 1. Nah, kita sesuaikan ya karena X terlebih dahulu. Jadi kita tulis min 2X ditambah Y sama dengan 1. Nah, soal nomor 2 itu ada Y sama dengan 3/2X ditambah 1. Nah, karena ada penyebut 2 di sini, jadi semuanya kita kali dengan 2. Y kita kali dengan 2, jadi 2Y. 3X dibagi 2 dikali dengan 2, maka hasilnya 3X. Tambah 1 kita kali dengan 2, hasilnya 2. Jadi bentuk Y sama dengan 3/2X ditambah 1 dapat diubah menjadi 3X. Kita pindah ya 3X ini ke sebelah kiri jadi negatif 3X ditambah 2Y sama dengan 2. Kita lanjut menggambar grafik garis lurus. Ada 5 cara. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan mengganti nilai Y sama dengan 0. Nah, jika dia berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya itu adalah 0. Nah, kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan mengganti X sama dengan 0. Nah, ketika dia berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, menggambar titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat yaitu menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Dan yang kelima yaitu menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, menggambar garis yang persamaannya Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama, 1, menentukan titik potong garis dengan sumbu X di mana nilai Y-nya itu sama dengan 0, maka kita substitusikan Y-nya sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. 0 sama dengan negatif 2X ditambah 6. Nah, negatif 2X-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya itu 3. Nah, kita gambar titiknya itu di bidang koordinat kartesius. X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini titiknya. Kita bulatkan. Nah, yang kedua yaitu menentukan titik potong dari garis dengan sumbu Y, di mana ketika dia memotong sumbu Y maka X-nya itu sama dengan 0, maka masukkan Y sama dengan negatif 2, 0, X-nya kita ganti 0 dikali 0 ditambah 6. Y sama dengan negatif 2
X negatif 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 6, jadi maka hasilnya 0 ditambah 6, 0 tambah 6 hasilnya 6. Kita gambarkan Y-nya 6 dan X-nya itu 0, maka di sini ya 6. Nah, ini garisnya, titiknya. Sehingga kita hubungkan langkah yang keempat itu menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Kita hubungkan. Nah, dapatlah kita gambar garis di bidang koordinat kartesiusnya, yaitu Y disama dengan negatif 2X ditambah 6. Nah, contoh yang kedua itu menggambar garis yang persamaannya 3X dikurang 4Y sama dengan 15. Nah, sama langkahnya, yaitu pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya itu sama dengan 0, maka kita masukkan 3X dikurang 4 dikali 0 sama dengan 15. Nah, 3X sama dengan 15, maka X sama dengan 15 bagi 3, hasilnya itu 5. Nah, yang kedua, sebelum mencari titik potongnya dengan sumbu Y, maka kita gambar dulu ya titik 5,0 itu di bidang koordinat kartesiusnya. Nah, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 5, maka di sini titik potongnya, titiknya. Nah, yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3 dikali 0 dikurang 4Y sama dengan 15. Nah, 3 kali 0 kan 0, jadi kita tulis langsung 4. Y sama dengan 15. Nah, Y sama dengan 15 bagi 4, atau 15 per negatif 4. Nah, 15 dibagi 4 itu hasilnya kira-kira 15 bagi 4, 3,1230, itu hasilnya 75. Jadi gambarnya kira-kira di sini ya, titiknya di antara negatif 3 sama dengan 4. Nah, kita hubungkan kedua titik ini. Nah, dapatlah gambar garis dari 3X negatif 4Y sama dengan 15. Nah, kita lanjut.